Halo semuanya, yos, gua Mahat, salam. Akhirnya episode terbaru atau episode 12 pada season 1 Core 2 Osama rilis. Dan episode kali ini diawali dengan sedikit merefresh episode-episode season 1 Core 1 agar kita semua bisa sedikit mengingat kembali apa-apa saja yang telah dilalui Boji sebelumnya. Setelah opening baru dengan beat lagu yang cukup cepat dari opening sebelumnya, seolah menggambarkan situasi perang yang akan terjadi diputar sebagai penanda dimulainya episode, kita langsung diperlihatkan Ratu Hailing bersama Drushi telah mempersiapkan pasukannya untuk mulai menyerang ke kerajaan Boss. Dimana pada episode sebelumnya, Ratu Hailing telah memasuki kerajaan Boss dan scene kali ini menjadi semacam pembuka menuju scene tersebut. Di episode 11 juga diperlihatkan gerombolan tawanan elit atau kriminal kerajaan dunia bawah yang ujuk-ujuk mengepung Boss dan mencoba mengambil alih kerajaan Boss secara paksa. Dan sesuai dengan yang gua katakan di video sebelumnya, pada episode kali ini kita mendapat semacam scene penjelas dari scene di episode 11 yang alurnya sangat cepat, di mana para kriminal dunia bawah ini dibawa langsung oleh Miranjo melalui jalur bawah tanah kerajaan Boss yang terhubung dengan dunia bawah. Saat salah seorang kriminal bernama Zoku bertanya apa tujuan Miranjo, Miranjo pun menerangkan bahwa dia hanya ingin mengambil keuntungan dari suasana chaos yang akan diciptakan oleh para kriminal tersebut nantinya. Tidak ada perjanjian tertentu antara Miranjo dan para kriminal ini. Miranjo hanya mempersilahkan para kriminal dunia bawah yang dia bebaskan melakukan apapun pada kerajaan Boss sesuka hati mereka. Tanpa basa-basi, dua dari mereka yaitu pembunuh berambut hitam dan pembunuh berambut merah langsung menunjukkan sifat pemberontak mereka dengan mencoba menyerang Miranjo. Apis yang dari awal cukup berhati-hati dengan mereka, apalagi Apis mampu merasakan kekuatan para tawanan ini, khususnya King Bo yang menurut Apis memiliki aura kekuatan yang besar, langsung mencoba menyerang setelah para bodyguard boneka milik Miranjo dihabisi. Zoku yang cukup pandai menilai situasi, mencoba menenangkan keadaan, di mana apabila para kriminal dunia bawah ini memberontak saat itu, mungkin saja mereka akan terjebak di laboratorium milik Miranjo yang penuh dengan hewan mitologi ganas. Di sisi lain, Boji dan Kage diberitahu bahwa Despa juga akan menyusul ke medan perang nantinya, di mana menurut sang komandan prajurit dunia bawah, kecerdikan seorang Despa akan sangat dibutuhkan. Namun, ada sedikit masalah yang membuat Despa agak terlambat menyusul, yaitu Despa menggunakan kuda putih kesayangannya yang menjadi gemuk karena jarang atau hampir tidak pernah diajak berlari, sehingga perjalanan Despa pun menjadi lamban. Ada hal menarik di sini di mana Despa memanggil si komandan prajurit dunia bawah dengan nama Oken. Sementara kita tahu di episode sebelumnya mantan komandan dunia bawah yang dipenjarakan oleh Desha adalah Oken. Mungkin saja Oken ini semacam sebutan untuk pemimpin prajurit dunia bawah. Melanjutkan scene dari episode sebelumnya di mana Boss dikepung oleh para kriminal dunia bawah. Setelahnya Boss dibawa ke penjara bawah tanah dan tahta dari Boss coba diambil alih oleh King Bo yang bersifat cukup arogan. King Bo bahkan sempat memberi pukulan pada Oken untuk menyingkirkannya dari singgasana yang ingin dia duduki. Keributan pun mulai terjadi antara Oken dan King Bo, di mana awalnya Oken terlihat agak sedikit gemetar saat mencoba menghadapi King Bo. Namun setelah Miranjo memberi instruksi agar semuanya bersiap untuk menuju gerbang istana, Oken kembali mencoba menyerang King Bo, dan kali ini Zoku yang dari tadi mencoba untuk membaca situasi cukup terkejut melihat kekuatan Oken yang sesungguhnya. Oken ternyata menyimpan jurus andalan di mana dia dapat menyetun lawannya sehingga lawannya tidak mampu bergerak untuk sesaat. Lalu Oken memotong sendi-sendi pergelangan tangan dan kaki lawannya sehingga lawannya tidak mampu untuk menyerangnya lagi. Menusuk titik tidak berbahaya dan membuat lawannya menderita kesakitan hingga lawannya akan mati dengan cara kehabisan darah. Oken seperti menikmati keadaan lawannya yang sekarat dan bahkan dia tidak langsung membunuhnya. Semacam sadistik.
Selanjutnya diperlihatkan fakta tentang King Bo yang ternyata adalah pangeran dari sebuah kerajaan dengan nasib yang amat mengerikan setelah dia menerima tahtanya sebagai raja. Raja sebelum King Bo atau ayahnya yaitu Raja Gila yang pernah bertemu dengan Boji di hutan saat Boji tersesat, sepertinya terobsesi dengan sebuah kekuatan luar biasa yang membutakannya sehingga membantai negerinya sendiri. Mungkin saja ini berkaitan dengan berangkas Tuhan yang pernah gua bahas di pembahasan episode 4 Osama. Yang artinya kemungkinan besar ayah dari King Bo ini adalah mantan raja peringkat 1 atau masih menjadi raja peringkat 1. Dimana memang misteri tentang peringkat raja-raja ini belum terungkap sepenuhnya. Domas dan Hakuro bersiap untuk melaksanakan instruksi bos menghancurkan pintu masuk dunia bawah. Domas yang telah menakar kekuatan Hakuro setelah berlatih dengannya memberikan arahan apa-apa yang harus dilakukan Hakuro selanjutnya. Ada kemungkinan di episode berikutnya akan menjadi pertemuan kembali Domas Hakuro dengan Boji Kage yang akan menjadi scene mengharukan di mana Boji akan belajar untuk memaafkan pengkhianatan dari guru berpedangnya yang cukup dia hormati. Sementara di gerbang depan, Miranjo dan pion-pionnya sudah bersiap untuk menghadang Hailing Drusi dengan para pasukannya. Di episode berikutnya, kita akan kembali melihat aksi luar biasa Drusi yang menunjukkan kekuatannya dalam menghadapi hewan buas mitologi dan salah satu kriminal kerajaan dunia bawah. Drusi yang terkejut melihat Miranjo menjadi dalang di balik kekacauan ini melontarkan sebuah pernyataan menarik, yaitu dia terkejut melihat Miranjo yang sudah gugur dalam perang sebelumnya masih hidup. Kata kunci perang sebelumnya sepertinya akan membuat kita diarahkan kembali pada scene masa lalu di mana diperlihatkan dalam video promosi Core 2 Osama, Ibunda Boji melindungi Boji dari sebuah serangan. Yang mana berarti kita akan segera mengetahui penyebab kematian Ibunda Boji. Bebin yang telah keluar dari sarangnya dan mencoba memulai sebuah pergerakan menemukan tubuh dari King Bo yang dibuang oleh Zoku yang mengira bahwa King Bo telah mati. Namun saat ular-ular dari Bebin mencoba menguburkan King Bo sesuai instruksi Bebin, terlihat sedikit pergerakan dari tangan King Bo yang menandakan masih ada kemungkinan King Bo masih hidup. Dan itu menjadi tanda berakhirnya episode 12 Osama Ranking ini. Bagaimana menurut kalian episode awal Core 2 dari Osama yang sudah mulai masuk ke suasana perang yang akan jadi semakin intens? Tentunya sangat layak dinanti episode-episode ke depan yang akan lebih menegangkan. Untuk saat ini, sekian.